kasih Pak Budi, Pak Prabowo selaku dosen pembimbing saya, dan Pak Servis, Pak Ade sebagai dosen pembimbing saya. Saya Muhammad Eka Rahman, dari 222-035-007 dari industri. Izin untuk mempresentasikan deskripsi pada tanggal ini dengan judul analisis pengendalian persediaan bahan baku rolling coil dengan metode economic order quantity atau EOQ dan enterprise resource planning atau ERP di PT MNS Indonesia. Dalam latar belakang, pada dasarnya persediaan merupakan hal yang penting yang tidak bisa diabaikan oleh perusahaan, karena dalam kegiatan produksi persediaan pasti ada, baik itu persediaan dalam jumlah besar maupun dalam jumlah kecil. PT MNS Indonesia merupakan produsen baja cair panas swasta terbesar di Indonesia yang memiliki kedekatan dengan basis pelanggan dan masuk bahan bakunya dan melayani segmen pasar yang beragam. Bisnis pelanggannya melampaui Indonesia hingga negara lain. Adapun metode yang digunakan untuk mengendalikan persediaan adalah metode economic order quantity atau EOQ. Dengan perumusan masalah, penulis membatasi penulisan ini pada PT MNS Indonesia saja. Batasan masalah pada penelitian ini hanya menyangkut kebutuhan bahan baku rolling coil dan zinc serta jumlah pemesanan bahan baku yang optimal menggunakan metode economic order quantity. Dengan tujuan penelitiannya sebagai berikut: memahami faktor apa saja yang menentukan persediaan economic order quantity atau EOQ di PT MNS Indonesia, kemudian menghitung total biaya persediaan berdasarkan metode economic order quantity dan menganalisis persediaan menggunakan metode enterprise resource planning atau ERP. Dan sistematika penulisan sebagai berikut: bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 analisis dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Landasan teori sebagai berikut: ada manajemen persediaan. Persediaan adalah bahan baku atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan. Fungsi persediaannya sebagai berikut: pertama, menghilangkan risiko keterlambatan pengiriman bahan baku barang yang dibutuhkan perusahaan, kemudian menghilangkan risiko jika material yang dipesan tidak baik sehingga harus dikembalikan. Lalu untuk menyimpan bahan baku yang dihasilkan secara musiman sehingga perusahaan tidak kesulitan bila bahan baku tidak tersedia di pasar. Kemudian mendapatkan keuntungan dari pembelian berdasarkan potongan kuantitas atau quantity discount, dan memberikan pelayanan kepada langganan dengan tersedianya barang yang diperlukan. Ini economic order quantity merupakan salah satu metode dalam persediaan yang bertujuan untuk menentukan jumlah pemesanan yang paling ekonomis dari suatu barang atau bahan. Dapat dilihat dari frekuensi pesanannya, ada total biaya, biaya pemesanan, dan biaya penyimpanan. Biaya pemesanannya semakin tinggi biaya pemesanan, maka semakin tinggi kemungkinan untuk memesan barang dalam jumlah besar. Tentu biaya penyimpanannya semakin tinggi biaya penyimpanannya, maka kemungkinannya lebih kecil untuk memesan barang yang dalam jumlah besar. Dan persilangan itu disebut EOQ. Dengan biaya pesanan per tahun sama dengan frekuensi pesanan dikali biaya pesanan sama dengan D per Q dikali S. Kemudian biaya penyimpanan per tahun sama dengan persediaan rata-rata dikali biaya penyimpanan sama dengan Q per 2 dikali H. Lalu total biaya per tahun sama dengan B pemesanan tambah B penyimpanan sama dengan D per Q dikali S tambah Q per 2 dikali H. EOQ terjadi bila pemesanan sama dengan biaya penyimpanan, maka D per Q dikali S sama dengan Q per 2 dikali H. 2DS sama dengan H Q kuadrat. Q kuadrat sama dengan 2DS per H. Q sama dengan akar 2DS per H. Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP merupakan sebuah sistem informasi bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan untuk mengintegrasikan seluruh fungsi dan departemen atau divisi dalam perusahaan menjadi sebuah sistem yang dapat memenuhi kebutuhan perusahaan. Enterprise Resource Planning mempunyai kemampuan untuk mengintegrasikan seluruh bagian fungsional suatu perusahaan yang terdiri dari pemasaran, penjualan, pembelian, keuangan, operasional, pengembangan produk, sumber daya manusia. Dengan adanya Enterprise Resource Planning, bisnis atau perusahaan dapat berjalan dengan tingkat pelayanan produktivitas yang tinggi. Dalam penerapannya, ERP didukung dengan perangkat infrastruktur komputer baik software maupun hardware yang dapat mendukung penerapan konsep ERP dengan baik. Pengolahan data dan informasi dapat dilakukan dan dapat terintegrasi.
Integrasi yang dimaksud dalam konsep Enterprise Resource Planning atau ERP berhubungan dengan interpretasi berikut, yaitu menghubungkan antara berbagai proses bisnis, kemudian metode dan teknik berkomunikasi, kemudian keselarasan dan sinkronisasi operasi bisnis, lalu koordinasi operasi bisnis. Ini gambaran umum dari ERP. ERP mencakup banyak departemen, diantaranya marketing, finance, CRM, and sales, project management, purchasing, manufaktur, inventory, dan e-commerce. Ini gambaran produknya, Pak. Strip galvanis memiliki aplikasi yang luas. Ini digunakan dalam industri bangunan, perluan rumah tangga, industri peralatan dan industri otomotif. Dan lembaran yang digunakan bergelombang atau diprofilkan sesuai bentuk. Ada plat strip, kemudian baja ringan, terus ada besi truss, ada bondex, ada kulkas, atap seng, velg mobil, bodi atau perangkat bus, filter udara dan mesin cuci. Kemudian flowchart penelitiannya dari mulai, kemudian ada studi kerusakan, studi lapangan, lalu mengidentifikasikan masalah, lalu tujuan masalah, masuk ke pengumpulan data terbagi dua, data primer dan data sekunder. Data primer itu data persediaan bahan baku, kemudian data biaya penyimpanan, pemesanan dan data biaya penyimpanan. Pengumpulan data sekunder itu ada visi misi perusahaan, struktur organisasi, dan struktur produk. Kemudian pengolahan data menghitung biaya penyimpanan bahan baku, menghitung biaya reorder point dan menghitung total persediaan. Kemudian menghitung stok, lalu ada analisis perancang bahan baku menggunakan metode economic order quantity atau EOQ, masuk kesimpulan dan selesai. Ini pengumpulan datanya. Ada pengumpulan data yang diambil merupakan hasil informasi dari data yang ada pada perusahaan. Informasi data yang dapat merupakan hasil dari perusahaan maupun dari pengamatan secara langsung. Adapun beberapa data yang diberikan dari pihak perusahaan merupakan data umum perusahaan, hingga data yang dibutuhkan dalam penelitian yang nantinya akan digunakan untuk menentukan kebutuhan informasi. Sedikit gambaran umum perusahaan. PT AMS Indonesia memulai operasi di komersilnya pada tahun 1997 dan merupakan produsen control steel terbesar di sektor swasta di Indonesia. Dilengkapi dengan teknologi mutakhir, terletak di kawasan yang 2100. Infrastruktur dan fasilitas kelas dunia, terletak mengumpul kinerja terbaik dalam keselamatan, hubungan manusia, biaya dan penciptaan nilai, dan bertanggung jawab pada masyarakat, serta menyelenggarakan bisnis kami dengan integritas, kejujuran, transparansi, persatuan, keunggulan, berkelanjutan, dan komitmen tertinggi terhadap pembangunan sosial. Misinya adalah untuk memimpin pasar global dengan produk dan layanan berkualitas, dan untuk menciptakan nilai yang bertahan lama bagi pelanggan dan pemangku kepentingan dalam bisnis manufaktur dan layanan inti. Melalui standar operasi kelas dunia, teknologi canggih dan sikap positif karyawan kami. Struktur organisasi PT AMS Indonesia, ada komisaris, kemudian direktur utama, pejabat tim. Nah, untuk saya sendiri di sini Pak, di staf departemen itu berdampingan dengan sales dan purchasing misalnya. Proses produksi keras gulungan cari dingin dari rolling mill adalah kelas full hard dan biasanya merupakan input dasar untuk industri galvanis. Industri galvanis menyumbang sebagian besar konsumsi baja data dengan berbagai aplikasi dari pelindung panas otomotif hingga atap, pengemasan, unit pendingin, dan peralatan. Gulungan keras penuh dipangkas untuk dibuat dengan lebar tertentu yang dibutuhkan oleh pelanggan sebelum dikemas dan dikirim. Ketegangan meratakan digunakan untuk memastikan kerataan produk. Gulungan disesuaikan dengan ukuran dan berat yang akan dikirim. Recoiling, trimming line, dan splitting line mampu memenuhi kebutuhan. Splitting line juga digunakan untuk menghasilkan split coil dengan lebar hingga 50 mm dengan toleransi lebar yang presisi. Ini gambaran prosesnya dimulai dari pickling, bahan bakunya dari pickling dicuci pakai RPO, rust preventive oil, kemudian masuk ke proses berikutnya 6 high mill. 6 high mill kenapa 6? Karena rollnya ada 6 Pak.
Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini untuk request ketebalannya yang akan dikirim. Setelah itu masuk lagi ke mention leveling line. Ini untuk menyesuaikan panjang bajanya yang sebelum dikirim, Pak. Sudah dibulut, ditarik lagi, kemudian ini produk jadinya produk CRFA coil, cold rolling full half coil. Nah, ini produk yang dihasilkan ada galvanis, tapseng, wrapping untuk ikat tengahnya ini nih, Pak. Wrapping, nah itu untuk produk kerasnya. Untuk produk lunaknya ada pipa dan panel elektrik. Lanjut. Coba. Waktunya cuma 10 menit, Mas. Di skip. Ya, di skip. Langsung aja ke hasil. Ini juga. Ya, oke. Nah, ini layout store apartemennya. Nah, ini jalanan tertentu gitu kan. Ini ada jalur unloadingnya buat barang datang segala macam. Nah, barang datang masuk ke incoming room untuk nunggu tanda tangan dari usernya. Ini ada office 1 pimpinan, office 2 ini buat karyawan. Nah, ini untuk menyimpan barang-barang mekanik mulai dari baut dan lain-lain. Nah, ini dari L1 sampai L17 di bawah, L14 sampai L42 di atas. Semua ini barang elektrik semua sampai sini, Pak. Nah, ini backside area untuk motor-motor elektrik yang berat-berat. Ini ada solar areanya, ada 2. Yang ini untuk solar untuk membersihkan mesin produksi. Area solar yang ini untuk pengisian forklift. Ada gas area juga. Ini jalan lagi. Sebetulnya nanti cuma nggak saya buat, Pak. Lanjut, Pak. Ya. Ini data pemakaian hariannya. Data pemakaian harian bahan baku inti dari operasional harian perusahaan. Ada zinc, SHG